Hari ini 29 September, Pesta Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Malaikat Agung. Kata malaikat sering kita jumpai dalam Alkitab. Malaikat itu sendiri dikatakan sebagai ciptaan rohani yang berarti utusan Tuhan atau pesuruh Tuhan. Dalam Gereja Katolik, kita menemui kisah-kisah malaikat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di antaranya malaikat yang mewartakan kelahiran Yesus, malaikat pembisik Yusuf, malaikat yang menemui Yesus di Taman Getsemani, dan malaikat yang muncul di makam ketika Yesus bangkit. Juga dalam kitab Kejadian, kitab Daniel, dan kitab Tobit. Nama malaikat agung Mikael berarti siapakah yang seperti Tuhan. Penglihatan dalam kitab Daniel menceritakan malaikat agung Mikael digambarkan sebagai seseorang yang membantu Israel melawan musuhnya. Sedangkan dalam kitab Wahyu, malaikat agung Mikael menjadi pemimpin pasukan malaikat saat mengalahkan kekuatan para iblis yang dipimpin oleh Lucifer. Selain itu, ia juga disebutkan dalam suatu perselisihan dengan iblis mengenai mayat Musa. Mikael tidak berani menghardik iblis, namun ia mengatakan, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Oleh karena itu, malaikat agung Mikael memiliki peran penting dalam membela kita melawan setan dan kuasa-kuasa jahat. Paus Leo ke-13 bahkan menyusun sebuah doa untuk malaikat agung Mikael. Sesuai kisahnya, maka tugas malaikat agung Mikael adalah memimpin para malaikat yang setia kepada Allah. Malaikat agung Gabriel. Nama malaikat agung Gabriel berarti kekuatan Allah. Malaikat agung Gabriel adalah malaikat yang datang kepada Bunda Maria untuk memberitahukan bahwa Bunda Maria akan melahirkan dan membesarkan Yesus, Sang Mesias. Dalam kisah itu, malaikat agung Gabriel menyampaikan salam kepada Bunda Maria. Kemunculan malaikat agung Gabriel juga dapat kita saksikan ketika Zakaria menerima warta akan lahirnya Santo Yohanes Pembaptis dari istri Zakaria, Elisabet, yang sudah dikatakan mandul. Dari kisah-kisah tersebut sudah jelas bahwa peran malaikat agung Gabriel adalah pewarta kabar, utusan Tuhan untuk membawa kabar sukacita. Malaikat agung Rafael. Nama malaikat agung Rafael berarti kesembuhan dari Allah. Kisah malaikat agung Rafael dapat ditemukan dalam kitab Tobit, khususnya dalam bab
3 ayat 17, bab 5 ayat 1 sampai 23, bab 11 ayat 1 sampai 19, maupun kitab Tobit bab 12 ayat 1 sampai 22, di mana malaikat agung Rafael menjadi teman perjalanan bagi Tobia, anak dari Tobit, dalam upaya mencari obat untuk menyembuhkan ayahnya. Selain itu, ia melepaskan Tobias dari pengaruh setan Asmodeus. Malaikat agung Rafael juga menjadi penyembuh kebutaan Tobit. Malaikat berperan dalam penyembuhan mata Tobit yang buta. Selain itu juga dipercaya sebagai malaikat yang turun ke dalam kolam Bethesda dan membuat air di kolam Bethesda tersebut bergolak hebat, sehingga siapapun yang mampu turun ke dalam kolam tersebut saat kolam bergolak akan sembuh dari semua penyakit. Dari kisah-kisah itu, malaikat agung Rafael dikatakan sebagai malaikat penunjuk jalan dan penyembuh. Peran besar malaikat agung sebagai utusan Tuhan sangat dekat dengan kita. Sebagai utusan Tuhan, malaikat menjaga kita dalam beriman kepada Kristus agar tidak terpisah dari keselamatan yang datangnya hanya dari Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Konsili Roma pada tahun 745 di bawah pemerintahan Paus Santo Zakaria, Gereja Katolik secara resmi hanya mengakui 3 dari 7 malaikat, yaitu Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael. Gereja Katolik mengakui hanya 3 malaikat agung karena ketiga malaikat itu disebutkan dalam kitab suci.